Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sarmila Jayanti, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Berikut adalah rangkuman tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, serta bakat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, makna dari kutipan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Muri Handayani. Secara keseluruhan, semua yang tersebut menanamkan sifat kepemimpinan yang saling bersinergi antara yang memberi contoh dan yang memperhatikan. Yang ketiga, guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dalam diri anak, sementara kodrat zaman merupakan keterampilan yang harus dikuasai, juga harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, guru sebagai pembelajar dan pembelajar. Guru sebagai pembelajar yaitu harus memiliki kompetensi, sementara guru sebagai pembelajar tidak boleh berpuas diri dalam menuntut ilmu. Teruslah mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, pendidikan budi pekerti merupakan upaya dalam menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu masyarakat. Yang keenam, bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani dan rohani. Mendidik dengan cara bermain juga dapat mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Adapun pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Guru tidak boleh memaksakan kehendak pribadi harus menjadi apa peserta didik ke depannya. Pembelajaran harus menggunakan metode yang bervariasi karena setiap peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan zaman, dan pendidikan berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan. Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, bakat dan minat peserta didik bisa ditentukan atau diputuskan oleh guru. Kedua, kebudayaan hanya bisa diajarkan oleh guru yang bersangkutan atau guru seni. Yang ketiga, murid bermain hanya pada waktunya. Keempat, pembelajaran teacher center efektif diterapkan dalam kasus anak yang susah mengembangkan ide. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman ditakutkan akan membawa banyak dampak negatif bagi murid. Hal yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, bakat dan minat peserta didik harus digali terlebih dahulu agar bisa dikembangkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, kebudayaan dapat diajarkan oleh siapa saja, apalagi dengan kurikulum merdeka ini. Yang ketiga, murid dapat belajar sambil bermain dengan pembelajaran berbasis IT ataupun menggunakan alam sekitar. Keempat, pembelajaran student center dapat mengembangkan pola pikir anak agar berpikir aktif, kritis, dan berani. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, guru berfungsi sebagai filter agar anak tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk menjadi suri teladan. Saya akan menggali serta merealisasikan potensi minat dan bakat masing-masing peserta didik. Saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman menggunakan IT secara intens. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.